Halo pemirsa, sejak dihentikan akibat pandemi COVID-19, mulai hari ini pemerintah Indonesia mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umroh. Ya, sementara kasus dugaan pemerkosaan siswa SMP oleh anak anggota DPRD Pekanbaru Riau yang berujung damai mendapatkan sorotan LPSK dan Kompolnas. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Ajatul Atma, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, sebanyak 419 calon jamaah umroh Sabtu pagi dilepas Kementerian Agama RI untuk berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah. Keberangkatan ini merupakan keberangkatan pertama setelah sebelumnya pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah umroh akibat pandemi COVID-19. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, para calon jamaah umroh ini telah menjalani karantina terlebih dahulu selama 1 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain itu, para calon jemaah juga harus melakukan tes PCR dan mendapatkan hasil negatif COVID-19 sebelum akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan nantinya setiba di Arab Saudi, para calon jemaah umroh Indonesia ini juga harus menjalani karantina lagi selama 5 hari. Para calon jemaah umroh yang berasal dari sejumlah wilayah Indonesia ini akan diberangkatkan melalui satu bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebijakan satu pintu umroh ini bertujuan untuk memastikan seluruh protokol kesehatan yang disyaratkan pihak Arab Saudi bisa dipatuhi oleh para calon jemaah asal Indonesia. Baru saja kita dan sekarang sedang proses memberangkatkan jemaah umroh perdana sebanyak 419 jemaah. Ya. 419. Ini dari mana saja, Pak? Ini dari Samira Travel yang masuk dalam asosiasi Himpu. Ya, bukan Himpu. Prosedur kita menggunakan kebijakan one gate policy, yaitu satu pintu. Jemaah 1 kali 24 jam sebelum berangkat berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu cek kesehatannya, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Yang melakukan PCR adalah dari Rumah Sakit Kartika Pulmas, sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Sudah negatif. Alhamdulillah hasil 419 tadi negatif semua. Untuk nantinya di Arab Saudi juga akan karantina, Pak? Ya, nanti begitu sampai Arab Saudi, kita mengikuti aturan GAKA di Saudi, menyampaikan semua yang datang, apapun jenis vaksinnya adalah karantina 5 hari. Ratusan calon jamaah umroh nampak berbahagia bisa berangkat ke Tanah Suci setelah sebelumnya sempat lama ditunda. Mereka mengaku tidak menyangka akhirnya bisa melaksanakan ibadah umroh meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah kami berangkat dalam satu pesawat dari Samira Travel dan ini kloter pertama, ini perdana eksekutif karena Samira Travel akan memberangkatkan 13.000 jamaah berturut-turut dari Januari sampai Maret. Bu, untuk aturan bagi jamaah yang mengikuti travel lain, Bu, di keberangkatan perdana ini apa, Bu? Berangkat perdana itu disyaratkan kita sesuai prosedur ya, sudah vaksin 2 kali, kita sudah ada meningitisnya, otomatis kita paspor, dokumen-dokumen dan pembiayaan. Dan kita juga ada karantina yang seperti di sini di Asrama Pondok Haji. Kesehatan, pokoknya niat, yang penting niatnya kan, umrah, ya pakai masker kan, pokoknya sehat lah pokoknya. Pokoknya, ya. Ibu dari mana ini, Bu? Batam. Dari Batam, usianya berapa, Bu? 62. 62. Senang, Bu, ya, kira bisa berangkat umrah setelah dilarang sebelumnya. Insya Allah. Siap, terima kasih banyak. Sehat-sehat, Ibu, ya. Karena kami sudah 2 tahun menunggu. Dari mulai masa pandemi, kami dari Maret 2020, pas mau berangkat, begitu langsung ada wabah ini. Alhamdulillah sekarang setelah menanti 2 tahun akhirnya berangkat juga, alhamdulillah. Persiapannya sih lebih ke mental saja. Terus kalau materi seperti yang dibawa ini memang sifatnya mendadak sih. Karena memang selama ini kami kan setiap ada jadwal pemberangkatan selalu tertunda. Jadi seperti agak antara iya dan tidak begitu. Jadi alhamdulillah lah. Sampai hari ini semuanya sudah terlaksana, perlengkapan sudah alhamdulillah cukup. Mudah-mudahanlah bisa terlaksana dan sehat selalu. Ya, pemirsa, setelah karantina di Asrama Haji Jakarta, ratusan jamaah umroh akan diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para calon jamaah umroh yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia ini akan diberangkatkan melalui satu bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ya, setelah mengalami penundaan pada akhir 2021, pemerintah kembali mengizinkan keberangkatan ibadah umroh mulai hari ini. Sebanyak 419 jamaah umroh diberangkatkan Sabtu siang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menggunakan maskapai Lion Air, ratusan jamaah umroh perdana ini berangkat ke Madinah pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sebelum keberangkatan, para jamaah telah menjalani screening kesehatan satu pintu di Asrama Haji Jakarta Timur. Keberangkatan umroh hari ini merupakan keberangkatan pertama setelah sebelumnya pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah umroh dan rombongan pertama sudah take off tadi siang dan rombongan lain akan berangkat nanti sore. Dan untuk informasi terbaru sudah ada rekan Camar Hainda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Camar, bagaimana jalannya pemberangkatan jamaah umroh hari ini di sana? Ya, selamat sore Ajat, Irma dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari perdana di mana pemerintah Indonesia telah memperbolehkan kembali kegiatan untuk kegiatan umroh pada tahun 2022. Di mana hal ini dilakukan setelah pemerintah ini sudah melaksanakan keberangkatan untuk panitia penyelenggara ibadah umroh 5 orang pada 3 Januari dan pemerintah juga sudah berjanji bahwasanya pada hari ini tepatnya 8 Januari diperbolehkannya serta diberangkatkannya masyarakat yang memang sempat tertunda untuk menyelenggarakan umroh. Dan hari ini Irma dan juga pemirsa tadi sekitar pukul 13.20 untuk kloter pertama telah berangkat dengan menggunakan maskapai Lion Air. Kemudian juga terdapat terdapat sebanyak 423 jemaah yang memang menggunakan maskapai Lion Air, dan tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas bahwasanya nantinya setelah ini akan ada keberangkatan kedua ataupun kloter kedua pada sore hari nanti akan berangkat sekitar 18.20 dan menggunakan maskapai Airways, di mana untuk saat ini memang tepat di belakang saya ada koper-koper dari jamaah yang saat ini tengah menunggu di Hotel Anara. Artinya memang untuk segala pemberkasan, kemudian juga pemeriksaan berkas serta berkas kesehatan ini juga sudah dilimpahkan langsung kepada pihak travel. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi pada berita pengantar, secara satu pintu, sehingga memang untuk pemeriksaan dari kesehatan kembali di sini, kemudian juga untuk visa serta dengan ini juga sudah dilimpahkan langsung kepada pihak travel. Baik, Camar, bagaimana dengan respon dari para calon jamaah mengingat ini adalah pemberangkatan pertama dan mereka juga sudah lama menunggu pemberangkatan untuk bisa ibadah di Tanah Suci. Seperti apa respon mereka? Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, terkait dengan respon dari masyarakat yang memang sempat tertunda untuk menyelenggarakan ibadah umroh dikarenakan pandemi COVID-19, mereka cukup bersyukur dan sangat bersemangat dikarenakan dapat melaksanakan umroh kembali. Seperti diketahui, memang dikarenakan pandemi ini dapat menyebabkan sejumlah regulasi yang menyebabkan negara Saudi Arabia ini menutup sebanyak 20 negara dan salah satunya saat itu adalah Indonesia. Sehingga hal ini merupakan berita baik dan juga gembira untuk mereka. Kami juga tadi sempat berbincang dengan keluarga dari yang mengantar begitu, karena memang saat ini tidak ada jam dikarenakan mereka masih menunggu di Hotel Anara Bandara Soekarno-Hatta, dan ini keluarga juga turut memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang sudah kembali mengizinkan keluarganya untuk dapat melaksanakan umroh yang sempat tertunda. Meski begitu, memang tadi juga pihak dari keluarga masih ada beberapa yang merasa khawatir terkait dengan protokol kesehatan di sana dikarenakan memang saat ini masih ada pandemi COVID-19, utamanya varian virus Omicron. Meski begitu, juga sempat berbincang dengan pihak travel bahwasanya mereka menjamin bahwasanya keselamatan serta penerapan protokol kesehatan dari dan saat mereka berada di Mekah dan Madinah, kemudian juga akan setibanya di Indonesia ini tetap aman dan selamat. Baik, Camar, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa screening sudah dilakukan secara terpusat di Asrama Haji Jakarta Timur. Lalu apakah ada prosedur khusus yang dilakukan di bandara setelah melewati screening sebelumnya?
Baik Irma, terkait dengan prosedur khusus, tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak bandara bahwasanya untuk pengisian data e-hack internasional ini juga dilakukan satu pintu dengan perwakilan dari. Kemudian juga untuk hasil dari tes PCR yang sudah diselenggarakan ini di 1 kali 24 jam ataupun di 1 hari sebelum keberangkatan mereka ini sudah terdaftar langsung ataupun secara otomatis terdaftar, sehingga memang untuk para jamaah yang akan umroh hari ini mereka sudah diurus sepenuhnya oleh pihak travel, dan ini juga memang untuk menghindari adanya. Bisa kita lihat tepat di belakang saya, ini untuk keberangkatan hari ini memang berbeda dengan pada siang hari tadi, sore hari ini maksud kami. Apabila pada siang hari tadi dengan menggunakan maskapai lain, ini seluruhnya adalah para jemaah. Namun pada saat ini mereka ini bercampur dengan masyarakat biasa begitu, yang memang tidak untuk tujuan umroh, artinya untuk komersil. Jadi sehingga pada 80 jemaah yang akan berangkat hari ini mereka menggunakan Qatar Airways yang juga turut bercampur dengan pesawat ataupun masyarakat dengan tujuan komersil. Dan apabila kita melihat apabila jamaah 80 orang yang ada di sini, mungkin ini akan menimbulkan kerumunan, sehingga tadi pihak dari travel juga menyebutkan bahwasanya untuk pengurusan yang dilakukan secara perwakilan dari pihak travel dan juga satu pintu ini dapat mencegah adanya kerumunan. Irma. Baik, terima kasih rekan Camar Haenda melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.